Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi asam karboksilat. Ya, asam karboksilat merupakan turunan alkana ya yang memiliki gugus fungsi COOH ya, atau tulisannya biasanya seperti ini COOH. Ya. Kemudian sifat-sifat dari asam karboksilat. Yang pertama, asam karboksilat suku rendah atau C-nya yang kecil ya, sedikit ya, dapat larut dalam air. Tetapi asam karboksilat suku yang lebih tinggi nanti akan suka larut dalam air. Kemudian yang kedua, titik-titik asam karboksilat ini relatif tinggi ya. Hal ini disebabkan karena adanya ikatan hidrogen pada asam karboksilat. Bahkan ya, titik-titik asam karboksilat ini lebih tinggi daripada alkohol dengan jumlah C yang sama. Kemudian yang ketiga ya, sifat yang ketiga, asam karboksilat ini bersifat polar ya dan merupakan asam lemah ya. Jadi asam karboksilat itu termasuk senyawa asam lemah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tata nama asam karboksilat ya. Di sini kita akan belajar tentang tata nama dari IUPAC ya. Yang pertama, cari rantai atom terpanjang yang mengandung ya COOH atau mengandung gugus COOH. Kemudian atom C nomor 1 itu pada gugus COOH ya. Penamaan rantai panjang mengganti akhiran ana menjadi owat ya. Dan di depan diberi awalan asam ya, jadi nanti depannya harus ada kata-kata asam. Selanjutnya penamaan cabang ya, jika ada cabang yang sama diberi awalan di ya, kalau ada yang dua ya, yang sama 2, yang sama 3 tri, 4 tetra dan seterusnya ya. Selanjutnya penamaan cabang menurut abjad, contoh etil ya, itu lebih dahulu daripada metil. Oke, kita langsung praktek aja ya. Di sini ya, cari rantai yang terpanjang dan ini harus mulai dari sini ya, karena ini sebagai yang pertama 1 2 3 4 1 2 3 4 ya, boleh lurus boleh ke atas ya, karena sama-sama 4 ya. Oke, saya tandain ini 4 ya. Oke, kemudian atom C nomor 1-nya di gugus COOH nya ya, berarti 1 2 3 4 ya. Oke, kemudian tata namanya gimana ya? Atom H ini yang bikin nama asam ya. Jadi asam itu dari H yang di sini ya. Jadi kalau kita kasih nama ya, awalnya asam dulu ya, asam. Kemudian kebetulan di sini ada cabang di nomor berapa? 3 ya. Cabang ini namanya metil ya. Berarti apa? Asam 3 strip metil ya. Panjangnya berapa? 1 2 3 4 4 itu berarti butanoat ya, butanoat. Jadi awalnya 4 itu butana, tapi karena ada COO ini jadi OA ya. Jadi nama dari senyawa ini adalah apa? Asam ya 3 metil butanoat. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tata nama dari asam karboksilat ya. Oke, di sini yang nomor 1 ya, ada CH3, CH2, CH2, COOH ya. Untuk senyawa asam karboksilat ya, ada gugus COOH ya. Apa namanya? Langkah yang pertama adalah cari rantai terpanjang yang mengandung COOH. Ya, otomatis kali ini cuma lurus aja ya, berarti ini sebagai rantai terpanjang. Kemudian yang kedua, atom C nomor 1 adalah pas pada gugusnya ya, berarti ini sebagai nomor 1-nya. 1 2 3 4 ya. Jadi ada 4. Kemudian atom H ini ya, ini membuat kata namanya asam ya. Jadi untuk penamaan dari senyawa ini kita tulis dulu asamnya ya, asam ya. Karena tidak ada cabang berarti kita langsung ya, COO. Nah, ini namanya jadi OAT. Jadi kalau ini sebenarnya ada 4, namanya butana jadi butanoat ya. Jadi namanya apa? Asam, karena C-nya ada 4, namanya asam butanoat. Nah, ini ya, asam butanoat.
Oke, untuk selanjutnya ya nomor 2 ada CH3, CH, CH3, CH2, CH2, COOH ya. Atom nomor 1 ya selalu digugusnya ya ini. Kita cari panjangnya ya. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. Boleh lurus, boleh boleh ke bawah ya. Saya akan pakai yang lurus aja ya. Ini sebagai rantai induk. Kemudian kita kasih nomor ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini ada CH3 namanya metil ya. Ini sebagai cabang. Ya, kita tulis dulu ya. H ini ini namanya asam ya, membuat kata asam. Jadi untuk senyawa ini namanya apa ya? Kita tulis dulu asamnya. Berarti asam ya. Kemudian ada cabang di nomor 4 ya, ketika kita kasih angka 4 ya, cabangnya namanya metil, berarti 4 metil ya. Kemudian panjangnya 1 2 3 4 5. Pentana jadi pentanoat ya, karena ada COO ini jadi OAT. Jadi namanya asam 4 metil pentanoat. Selanjutnya adalah soal nomor 3, CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CH2, COOH ya. Selalu nomor 1 dari sini ya. Oke, berarti kita cari yang terpanjang 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 6, 1 2 3 4 5 6 ya. Kita pilih yang lurus aja ya. Yang terpanjang adalah ini. Ini sebagai rantai induk. Kemudian atom C nomor 1 adalah atom pada gugus fungsinya. Kita kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di sini ada cabang CH3 namanya metil ya, kemudian ini juga cabang namanya metil. H ini ya, ini yang bikin kata asam. Jadi ya, nama senyawanya apa ya? Nama senyawanya kita tulis dulu asamnya ya, namanya asam ya. Cabangnya di nomor berapa aja? Di nomor 4 sama 5 ya, berarti 4,5. Karena yang sama ada 2 dikasih awalan D ya, ini CH3 namanya metil. Selanjutnya panjangnya berapa? 1 2 3 4 5 6, berarti namanya heksanoat. Ya, jadi untuk senyawa nomor 3 namanya apa? Asam 4,5 dimetil heksanoat. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 4 ya, ada senyawa CH3, CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, CH, CH3, COOH ya. Atom C nomor 1 ya selalu digugusnya ya. Jadi kita akan mulainya dari kanan ya. Langkah pertama apa? Cari rantai atom yang terpanjang ya. Jadi tapi mulai dari sini 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi panjangnya 7 ya. Ini sebagai rantai induk ya. Saya tandain dulu ya. Ini sebagai rantai induknya ya. Jadi rantai induknya itu ada 7. Nah, gini ya. Oke, ini berarti ke sini ya. Ini sebagai rantai induk. Kemudian kita kasih angka ya. 1 2 3 4 5 6 7. Di sini ada cabang namanya metil ya. Ini juga cabang namanya metil. Di atas juga cabang namanya metil. Ya. Kemudian H ini ya akan sebut namanya asam. Jadi namanya apa ya? Kita sebut dulu asamnya ya, namanya asam ya. Kemudian cabangnya di nomor 2, 4, 4 ya. Asam 2,4,4, karena yang sama ada 3 dikasih awalan tri ya. Tri ini metil berarti trimetil. Ya. Panjangnya berapa? Panjangnya 7 ya. 7 itu namanya heptanoat. Heptanoat. Oke, ya, heptanoat. Selanjutnya adalah soal nomor 5 ya. Ada CH3, CH2, CH, CH3, CH, C25, CH, CH3, COOH. Ya. Otomatis nomor 1-nya tetap dari sini ya.
1, 2, 3. Kita cari yang terpanjangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 2 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, panjangnya yang lurus ya. Oke, saya tandain ini sebagai rantai induk. Ya. Kemudian kita kasih angka ya. Sini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada cabang namanya metil, cabang namanya metil, cabang lagi ini namanya etil. Ya, jadi secara abjad duluan etil. Kita sebut dulu etilnya di nomor 3 gitu ya. Oke, yang H ini namanya asam ya. Jadi atom H ini ya, ini yang bikin namanya asam. Ini akan kita tulis dulu ya. Berarti namanya apa? Asam dulu ya. Asam ya. Ada cabang etil sama metil, abjadnya duluan E. Berarti nomor 3, 3 etil. Kemudian metilnya di nomor 2 sama 4. Berarti 2,4 strip dimetil ya. Kenapa kasih di? Karena metilnya ada 2. Panjangnya 6. 6 itu berarti heksanoat. Heksanoat ya. Oke, heksanoat. Oke, selanjutnya soal nomor 6 ya. Nomor 1 selalu dari sini ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sama-sama 7 boleh ke atas atau lurus ya. Jadi saya akan pilih yang lurus aja, yang mudah ya. Ini sebagai rantai induk. Ya, kemudian kita kasih urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Di sini ada cabang namanya metil ya. Ini juga metil. Ini juga metil ya. Tapi di sini namanya etil. Jadi secara secara abjad nanti E dulu daripada metil. Ya, atom H ini ya bikin namanya asam. Jadi namanya apa ya? Di sini namanya kita tulis dulu asam ya. Asam ya. Kemudian etilnya kita tulis di nomor berapa? 5. 5 etil ya. Kemudian metilnya nomor berapa aja? Nomor 33 ya. 3,3, di sini ada lagi 5,5 ya, strip trimetil. Panjangnya berapa? Panjangnya ada 7. 7 itu namanya heptanoat ya. Heptanoat ya. Jadi untuk soal nomor 6 namanya apa? Asam 5 etil 3,3,5 trimetil heptanoat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Bang Cemis. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang tata nama trivial dari asam karboksilat. Ya, untuk C-nya 1 nanti namanya asam formiat, C-nya 2 asam asetat, C-nya 3 asam propionat, C-nya 4 asam butirat, C-nya 5 asam valerat, C-nya 6 asam kaproat, C-nya 7 asam enantat, C-nya 8 asam kapriat, C-nya 9 asam pelargonat, dan C-nya 10 asam kaprat ya. Oke, selanjutnya ya, untuk aturannya ya, aturan penamaan ya, 1 atom C nomor 1 itu pada gugus COOH-nya. Ya. Kemudian penamaan cabang, kalau cabangnya di nomor 2 diganti dengan alfa, 3 diganti dengan beta, 4 gamma, dan 5 theta. Ya. Oke, jadi untuk trivial ya, kita harus cari rantai yang terpanjang dulu ya, dengan ini sebagai nomor 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita panjangnya 5 ya, kita pilih yang saja. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk penamaan asam karboksilat ini ya, yang ini artinya asam. Jadi di awal kita harus kasih kata asam ya, namanya asam
ya. Ada cabang, ya. Ini cabang yang di sini. Ini namanya metil, ya. Kemudian cabang yang ini namanya etil. Antara etil dan M, ya, antara E dan M ajarnya duluan E. Jadi kita nulisnya etil dulu. Etil ini di nomor 2 diganti dengan alfa, ya. Jadi asam, alfa, etil, kemudian di nomor 4 itu diganti gamma, CH3 itu metil, ya. Panjangnya 5, ya. Kita lihat 5 di sini asam valerat, jadi asam nyeda, 3 dikasih valerat, ya, valerat. Ya, jadi namanya apa? Asam, alfa etil, ya, gamma metil, valerat. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan contoh soal, ya, penamaan dari asam karboksilat secara trivial, ya. Yang nomor 1 CH3, CH2, 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 COOH, ya. Jadi untuk C-nya 1 nanti namanya asam formiat, C-nya 2 asam asetat, C-nya 3 asam propionat, C-nya 4 asam butirat, C-nya 5 asam valerat, C-nya 6 asam kaproat, C-nya 7 asam enantat, ya. C-nya 8 asam kapriat, ya. C-nya 9 asam pelargonat, C-nya 10 asam kaprat. Kemudian kalau ada cabang di nomor 2 diganti alfa, di nomor 3 beta, 4 gamma, ya, 5 theta. Ya, ini ada cuma panjang, ya, jadi nggak usah menggunakan nama-nama cabang ini, ya. Panjangnya berapa? Ya, kita tulis aja. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya. Ada 5 panjang, ya. Jadi namanya apa? 5 itu asam valerat, ya. Ini namanya asam valerat. Nah, ini tata nama secara trivial. Kalau Eupaknya, ini namanya kalau 5 asam pentanoat, ya. Jadi asam pentanoat itu nama untuk dari Eupaknya. Kemudian ada soal nomor 2 CH3, CH2, CH, CH3, CH2, COOH, ya. Kita cari rantai terpanjangnya, ya. Di sini nomor 1, ya. Ini nomor 1, kemudian 2, 3, 4, 5, ya. Kalau sini 1, 2, 3, 4, ya, yang panjangnya 5. Kemudian ada cabang, ya, C3 ini namanya metil, ya, namanya metil. Nah, jadi namanya apa, ya? Metilnya di sini di nomor 3 itu diganti dengan beta, ya. Berarti namanya beta metil, ya. Oke. Untuk asam karboksilat, ya, H ini ada kata asam, ya. Jadi H yang ini namanya asam. Jadi depannya harus ada kata asam, ya. Jadi namanya asam, ya, beta metil, ya, asam beta metil. Kemudian panjangnya 5. 5 itu namanya valerat. Asam beta metil valerat. Nah, ini namanya ini, ya. Kemudian selanjutnya, ya, nomor 3 ada senyawa CH3, CH, CH3, CH, CH3, COOH. Ya, kita cari yang terpanjang. Ya, nomor 1, 2, ya, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kita pakai yang lurus saja. 3, 4. Di sini ada cabang 2, ya. Di sini namanya metil, ya. Yang ini juga namanya metil, ya. Berarti cabangnya di dua-duanya metil. Nomor berapa aja? Nomor 2 sama nomor 3. 2 diganti dengan alfa. Jadi namanya, kita jangan lupa, ya, H ini namanya asam. Jadi namanya di sini kita tulis dulu asam, ya, asam. Kemudian 2 itu alfa, ya, koma 3 itu beta, ya. Karena metilnya ada 2, ya, berarti dikasih awalan di metil. Panjangnya berapa? 4. 4 itu butirat, ya. Ini 4 itu namanya butirat. Ya, ini kalau nama Eupaknya itu sama aja dengan 2,3, ya, dimetil asam 2,3 dimetil butanoat, itu kalau Eupak, ya. Tapi ini kita belajar tentang trivialnya, ya. Jadi namanya asam alfa, beta dimetil butirat. Oke, selanjutnya nomor 4, ya, ada senyawa CH3, CH2, CH, CH3, CH, C25, CH2, COOH, ya.
Jadi kita cari rantai yang terpanjang ya dengan yang nomor sebagai nomor 1. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ya, kita cari yang terpanjang. Sini ada 6 2 3 4 5 6. Kemudian di sini ada cabang ya, yang ini namanya metil ya, yang ini namanya etil. Secara abjad E dan M itu dulan E ya, jadi kita dulukan etilnya. Etilnya di nomor 3 ya, 3 itu diganti dengan beta. Jadi namanya jangan lupa ya, ini namanya asam. Ya, jadi ini asam. Nah, jadi namanya di sini asam ya. Tadi 3 diganti dengan beta, asam beta etil ya. Kemudian 4 diganti dengan gamma. Gamma ya. Saya 3 sini metil. Panjangnya 6. 6 ini di sini kaproat ya. 6 di sini kaproat. Selanjutnya nomor 5 ya. Nomor 5 ada senyawa CH3, CH2, C, C25, CH3, CH2, C, C25, CH3, ya, CH2, COOH. Cari rantai terpanjang ya. Nomor satunya sini 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ya, paling panjang 7, boleh ke atas boleh lurus ya, kita pakai yang lurus saja. 2 3 4 5 6 7. Oke, kemudian yang ini ya artinya nanti asam ya, H itu artinya asam. Nah, di sini ada cabang ya, CH3 ini namanya metil. Kemudian C25 namanya etil, C25 namanya etil, dan C3 metil. Ya, oke. Secara abjad E dan M duluan E ya, jadi kita etil dulu ya. Oke, berarti namanya apa? Etilnya di nomor 3 sama 5 ya, 3 diganti beta, 5 diganti teta. Berarti sininya asam beta, teta ya. Beta, teta, nah, teta ya. Kemudian etilnya ada 2, berarti dietil ya. Ada cabang lagi metil, metilnya di nomor 3 juga ya, berarti ganti beta juga, beta ya. Kemudian di nomor 5 juga diganti dengan teta ya, teta dimetil ya. Panjangnya 7 itu diganti dengan enantat ya, enantat ya. Jadi untuk senyawa nomor 5 ini namanya apa? Asam beta, teta dietil, beta, teta dimetil, enantat. Oke, isomer asam karboksilat ya. Isomer adalah senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda ya. Jadi bentuk rumusnya sama tapi bentuknya berbeda-beda. Asam karboksilat ini memiliki rumus struktur atau rangka ya, dan isomer gugus fungsi. Nah, contohnya ada C4H8O2 ya. Ini sebenarnya rumus umumnya adalah CnH2nO2 ya. Kalau C-nya 4, H-nya 2 kali 4 8O2. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya apa? Bisa untuk asam karboksilat ya, asam karboksilat, bisa juga untuk ester ya. Oke, kita akan membuat isomer dari C4H8 untuk asam karboksilat ya. Caranya gimana? Buat C-nya 4, 1 2 3 4, ininya COOH. Kita lengkapin. Hanya 2 ya, 1 2 hanya 2, 1 2 hanya 2. Kemudian ini cuma 1 aja, berarti berempat, tambahin 3 ya. Namanya apa ya? Kalau kita kasih nama berarti nomor satunya di sini 1 2 3 4 ya. Kata H ini artinya asam ya, jadi namanya asam butanoat, asam butanoat
propanoat. Selanjutnya ya kita potong 1, berarti tinggal 3 ya. Kita buat C-nya ada 3, 1, 2, 3, COOH. Nah, satunya lagi di mana ya? Nggak mungkin di sini, taruhnya di tengah. Nah, di sini ya. Nah, kemudian ini 1, 2, 3 hanya 1, 1 berarti nanti hanya 3, 1 sini hanya 3 ya. Nomor satunya tetap dari sini ya. 1, 2, 3 hanya artinya asam, jadi namanya kita sebut asam dulu ya, namanya asam. Kemudian ada cabang nomor 2, suatu metil, berarti asam 2 metil. Panjangnya 1, 2, 3 berarti propanoat ya. Kemudian kita buat lagi, kalau ininya C-nya geser, otomatis sama dengan atas ya. Jadi untuk asam karboksilat ya dengan C sejumlah 4 memiliki 2 buah isomer. Oke, selanjutnya kita akan membuat isomer dari C5H10O2 ya. Nah, ini merupakan rumus umumnya adalah CnH2nO2. Jadi senyawa ini bisa untuk asam karboksilat ya. Asam karboksilat bisa juga untuk suatu ester ya, bisa juga untuk suatu ester. Kita akan membuat isomer dari C5H10O2 ya untuk asam karboksilat dulu ya, untuk asam karboksilat. Nah, oke, cara yang pertama kita buat C-nya sepanjang 5 ya, jadi 5 1 2 3, 4, 5. Nah, sebelah sini ya COOH. Kita lengkapin hanya ya, ini 1, 2 bertambahannya 2, 1, 2 tambahannya 2, 1, 2 tambahannya 2, 1 tambahannya 3. Namanya apa ya? H yang ini ya kita sebut dengan asam. Karena C-nya ada 5, jadi namanya asam ya. Pentanoat. Selanjutnya kita potong 1 ya, jadi tinggal 4 ya. Oke, modelnya gimana? Kita buat 4 dulu. 1 2 3 4 COOH. C yang satunya di mana? Nggak mungkin di sini ya, karena kalau di sini nanti tangannya 5. Jadi di sini C ya. Kita lengkapin hanya 3, hanya 1, hanya 2, hanya 3 ya. Otomatis atom C nomor satunya tetap dari ujung ini ya, 1, 2, 3, 4. H ini artinya asam, jadi namanya apa? Asam ya. Ada cabang di nomor 2, 2 metil, panjangnya 4, berarti butanoat. Selanjutnya yang ini kita geser ke samping ya, ke sini. Nah, jadi kita tetap membuat 4 ya, kita buat 4, 1 2 3 4 COOH. Nah, di sini ya, C. Nah, kita tulis CH2 CH CH3 CH3. Nomor 1 selalu dari ujung ya, dari sini 1 2 3 4. H ini artinya asam, jadi namanya apa? Asam. Ada cabang nomor 3 ya, 3 ini CH3 suatu metil, 3 metil, panjangnya 4, berarti butanoat. Selanjutnya ya, kalau kita geser ke samping sini otomatis sama aja panjang dengan 4. Berarti apa? Kita potong 2 ya. Potong 2 berarti tinggal 3 ya. 1 2 3 COOH. Nah, otomatis cabangnya ada di sini ya, C, ada di sini C. Kita lengkapin hanya 3, hanya 3, hanya 3 ya. Kemudian namanya apa? Untuk tata nama ya. H ini artinya asam, nomor satunya di sini 1 2 3 ya, jadi namanya asam. Ada cabang di nomor 2 ya, 2 ini ya, namanya asam 2,2 dimetil ya, panjangnya 3 berarti propanoat.
ini ya. Jadi untuk C5H10O2 ya pada senyawa asam karboksilat ini dia hanya memiliki isomer sebanyak 4 buah, dan ini yang jelas angkanya beda-beda semua ya. Jadi ini merupakan isomernya, jadi isomer rangka pada asam karboksilat. Kemudian kalau digabung dengan ester ya, itu nanti namanya isomernya gugus fungsi. Oke, selanjutnya adalah reaksi-reaksi ya pada asam karboksilat ya. Yang pertama adalah reaksi esterifikasi atau reaksi pembentukan ester. Reaksi asam karboksilat dengan alkohol ya akan membentuk suatu senyawa ester ya. Jadi contohnya ada CH3 CH2COH plus CH3 CH2OH menjadi CH3 CH2COO CH2 CH3 plus H2O. Ya, bagaimana prosesnya ya? Oke, akan saya jelaskan prosesnya. Di sini ada CH3 ya, CH2 COOH ya plus CH3 CH2OH ya, tanda panah. Nah, di sini ya terjadi ikatan antara H yang ada dari asam karboksilat ya, H ini berikatan dengan OH yang ada di alkohol ya. Jadi H yang pada asam karboksilat berikatan dengan OH yang ada di alkohol akan membentuk H2O ya, plus ya. Kemudian ya bagian yang ini nanti akan menempel ke sini ya, jadi akan berikatan dengan O yang ada di sini ya. Atau hasilnya gimana? Kita tulis dari sini CH3 CH2 ya, CH3 kemudian CH2 strip COO ya, COO. Nah, kita balik. Jadi mulainya dari sini CH2 CH3 ya, strip CH2 CH3. Oke, untuk penamaan gimana ya? Untuk penamaan yang ini ya namanya asam karboksilat, jadi ada 1, 2, 3 namanya asam propanoat. Asam propanoat. Kemudian ini alkohol, saya ada 2 namanya etanol. Ya, tanda panah di sini ya. Cara penamaannya gimana ya? Ester itu penamaannya ada COO. Nah, di sini kita putus ya. Nah, ini namanya etil. Kemudian, yang ini namanya propanoat. Ya, jadi kalau digabung gimana namanya? Etil propanoat. Ya, jadi pasti yang dari alkohol akan jadi il, ya. Etanol jadinya etil. Kalau sininya metanol ya metil. Nah, asam propanoat nanti asamnya hilang. Ya, jadi tetap propanoat ya. Jadi namanya nanti apa? Etil propanoat. Oke, reaksi selanjutnya adalah reaksi asam karboksilat dengan gas hidrogen H2 ya. Ini disebut dengan reduksi ya. Reduksi asam karboksilat dengan gas hidrogen akan membentuk aldehid dan air. Seandainya direduksi lagi akan membentuk alkohol primer. Ya, jadi secara umum kalau ada senyawa asam karboksilat, ya, asam karboksilat, kemudian direduksi, ya, ini dengan H2 akan membentuk, ya, dengan H2 akan membentuk aldehid, ya. Nah, kemudian kalau direduksi lagi, ya, akan membentuk alkohol primer. Nah, ini jadi kalau 2 kali reduksi akan membentuk alkohol primer. Saya akan menjelaskan yang ini. Ada senyawa CH3, CH2, COH plus H2 membentuk CH3, CH2, CHO plus H2O. Ya, prosesnya gimana? Ya. Oke, ini prosesnya ada CH3 strip CH2 strip CO OH ya plus H2. H2 itu berarti H sama H. Ya, di sini ya modelnya H yang ini ya, ini akan berikatan dengan OH yang ini berikatan dengan H. Ya, OH yang dari
asam karboksilat berikatan dengan H, ya. Kemudian apa, otomatis tangannya nanti akan putus, ya. Jadi kalau diiniin H sama OH akan menjadi H2O. Selanjutnya logikanya gimana? Tinggal CO strip, ya. Nah, H yang ini akan terikat ke sini, ke C, ya. Jadi apa? Di sini hasilnya kita tulis CH3, CH2, ya. CH3, CH2, C, ya. Kemudian OH. Ya, ininya O, ininya H, ya. Nah, ini namanya apa, ya? Senyawa ini namanya asam propanoat, ya. Asam propanoat. Kemudian ya ini air. Nah, hasil ini namanya propanal. Ya. Selanjutnya kalau ini misalkan kita reduksi lagi bisa, ya. Kita tambahin H2 lagi bisa, ya. Atau bahasa ininya kita tulis aja di bawah, ya. Kita akan mereduksi lagi dari aldehid yang ini, kita reduksi, ya. Jadi kalau kita reduksi, saya harus lagi CH3, CH3, CH2, ya, COH, ya, plus H2, H sama H, ya, ini H sama H. Nah, konsepnya gimana, ya? Konsepnya H akan terikat ke sini, ke C, H yang ini, ya. Kemudian tangan yang ini akan putus, ya. Selanjutnya H yang ini akan terikat oleh O, ya. Atau gambarnya gimana? Jadinya CH3, ya, dari sini, kemudian CH2, CH2, kemudian COH. Nah, kalau ini digabung, ini satu, hanya ke sini satu, jadinya sininya CH2. Nah, jadi kalau dari propanal ini, ya, saya tulis di sini propanal, direduksi akan jadi 1 propanol. Ya, jadi apa kesimpulannya? Reduksi asam karboksilat, ya, akan membentuk aldehid. Aldehid ini direduksi lagi akan jadi alkohol primer, ya. Jadi dari asam propanoat akan jadi propanal, ya. Dari propanal direduksi akan jadi 1 propanol. Seandainya sini asam butanoat akan jadi butanal, ya, ini juga butanal. Butanal direduksi lagi akan jadi 1 butanol. Oke, selanjutnya adalah yang ketiga, reaksi asam karboksilat dengan NaOH. Reaksi asam karboksilat dengan NaOH ini merupakan reaksi penetralan, ya. Di sini ada CH3 COOH plus NaOH membentuk CH3 COONA plus H2O. Oke, reaksinya seperti apa, ya? Nah, di sini, ya, ada CH3 COOH plus NaOH, ya, NaOH tanda panah, ya. Modelnya seperti apa, ya? H yang dari asam karboksilat ini berikatan dengan OH yang dari alkohol, ya. Ini membentuk H2O, ya. Kemudian plus, ya. CH3 COO, ya, CO ini menangkap Na, ya. Jadi gimana? Jadinya CH3 yang ini, ya, strip, kemudian COONA. Nah, namanya apa, ya? Untuk nama ini namanya asam etanoat, ya. Namanya asam etanoat. Kemudian natrium hidroksida, ya. Yang ini namanya Na-nya natrium, ini etanoat. Jadi namanya natrium etanoat. Ya, jadi apa namanya? Reaksi asam karboksilat dengan suatu basa, ya, contohnya ini ada contohnya apa, asam etanoat plus natrium hidroksida akan membentuk natrium etanoat plus H2O atau air. Oke, selanjutnya adalah kegunaan asam karboksilat, ya. Yang pertama ada yang namanya asam cuka, ya, atau asam asetat atau asam etanoat, ya. Ini digunakan untuk memberi rasa masam pada makanan dan juga kadang asam cuka digunakan untuk pengawet makanan, ya. Jadi dikasih ke misalkan apa namanya timun, ya, membuat acar ini untuk
biar lebih awet ya. Kemudian yang kedua asam glutamat ya. Pada kecap ini digunakan untuk penyedap makanan. Jadi ada namanya monosodium glutamat ya, atau natrium glutamat ini ya. Ini digunakan dapat digunakan untuk jadi penyedap. Ada yang ketiga asam sitrat pada jeruk ya, digunakan dalam industri obat-obatan ya. Jadi bisa untuk memberi rasa jeruk ya pada obat-obatan ya, terutama untuk anak-anak kecil biasanya ya. Kemudian yang keempat asam laktat ya pada susu, ini digunakan pada pembuatan keju.